Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang istilah yang menggambarkan tentang arah lokasi dari anatomi. Berbeda dengan video-video sebelumnya yang membahas tentang penyakit-penyakit secara klinis, kali ini kita akan belajar tentang teori dasar anatomi, yaitu arah lokasi dari tubuh manusia. Nah, istilah-istilah seperti medial, lateral, anterior, posterior, dan sebagainya itu memang sangat-sangat harus dikuasai oleh dokter ataupun mahasiswa kedokteran karena memang sangat digunakan dalam praktek sehari-hari. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang kata medial dan lateral. Medial ini artinya mendekati garis tengah tubuh. Nah, lateral itu adalah lawannya, menjauhi garis tengah tubuh. Oke, sekarang kita bertanya apa itu sebenarnya garis tengah tubuh. Kalau kita gambarkan, jika ini adalah tubuh manusia, maka ada garis imajiner ya kita bilang seperti ini. Ini adalah garis imajiner yang membuat arah garis tengah tubuh ada yang mendekati dan menjauhi. Jadi kalau ke arah sini, semakin dekat garis tengah tersebut itu namanya medial, semakin menjauh itu namanya lateral. Contohnya itu ini misalkan di sini ya, ini bagian paha atau bagian femoralis. Nah, bagian paha luar ini disebut lateral. Bagian paha dalamnya itu disebut medial. Karena dia lebih mendekati, medial ini lebih mendekati garis dibandingkan bagian yang lateral. Jadi ini adalah medial, yang ini, dan yang ini adalah lateral. Istilah berikutnya adalah anterior dan posterior. Jadi anterior itu adalah bagian depan, posterior adalah bagian belakang. Contohnya, kalau kita lihat anatomi dari leher ya, di bagian depan itu adalah bagian tenggorokan, di belakangnya itu adalah kerongkongan. Jadi tenggorokan itu adalah bagian anterior dari kerongkongan dan kerongkongan itu adalah bagian posterior atau belakang dari tenggorok. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang istilah proksimal dan distal. Jadi proksimal itu mendekati tubuh, distal sebaliknya menjauhi tubuh. Jadi kalau ini tubuh manusia secara keseluruhan ya, terang ataupun badannya ya, ini ada pusatnya. Jadi kalau dia mendekati tubuh itu mendekati pusatnya. Contohnya itu leher itu berada di proksimal dari kepala. Kepala itu ada di distal. Yang paling sering digunakan itu adalah untuk istilah ekstremitas. Contohnya lengan ya. Lengan bawah itu ada di distal, sementara lengan atas itu ada di proksimal karena lebih mendekati tubuh. Ini lebih menjauhi tubuh. Kemudian ada istilah superior dan inferior. Mungkin ini mudah untuk diingat. Superior itu di atas, inferior itu di bawah. Contohnya lapisan kulit ya, lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis. Nah, epidermis ini kan di atasnya, maka ini disebut di bagian superior, sementara dermis itu di bagian inferior. Contohnya lagi, sistem pencernaan, lambung, kemudian di bawahnya ada duodenum. Maka lambung itu berada di superiornya, sementara
duodenum ada di inferiornya. Kita perhatikan bahwa istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah-istilah yang berpasangan namun bersifat kontra. Jadi kita harus menghafalkannya secara berpasangan sehingga kita memahaminya. Dan jika istilah-istilah ini tidak terlalu mudah untuk diingat, ada baiknya jika teman-teman mencatatnya juga ya. Kemudian ada istilah kranial dan kaudal. Ini jarang digunakan, tapi mungkin akan lebih mudah untuk kita ingat kalau kranial itu adalah kepala, kaudal itu adalah ekor. Jadi kranial itu mendekati kepala, kaudal itu mendekati ekor. Ini sering digunakan untuk bagian anatomi vertebra ataupun tulang belakang. Jadi kita ingat tulang belakang itu jika ini kepala, ini tubuh dari samping ya. Ini ada vertebra di belakang, maka yang mendekati kepala itu namanya bagian kranial, bagian yang mendekati ekor itu namanya kaudal, bagian kaudal. Kemudian ada istilah lagi yaitu ventral dan dorsal. Ventral itu artinya mendekati bagian perut, sementara dorsal itu mendekati punggung. Biasanya ini sebenarnya digunakan katanya untuk hewan 4 kaki. Jadi bagian kita misalkan ini hewan 4 kaki ya. Jadi bagian ini, bagian dekat punggungnya itu dinamakan dorsal. Kemudian bagian perut di sini namakan ventral. Namun kita harus bersifat aplikatif ya. Untuk contohnya pada tubuh manusia itu adalah pedis ataupun kaki. Ini ada namanya bagian dorsal. Jadi bagian dorsal itu adalah bagian dari punggung kaki. Kemudian ini adalah bagian ventralnya. Seperti itu. Karena posisi daripada pedis ini ataupun kaki ini mirip dengan posisi hewan. Cenderung horizontal ya kita bilangnya arahnya ya. Kemudian ada istilah lagi yang ini mungkin tidak berpasangan tapi kira-kira bisa kita ingat yaitu bilateral, kontralateral, kemudian ipsilateral. Coba kita ingat lagi tadi bahwa ada jika ini tubuh manusia, maka ada garis imajiner, garis tengah ini, ataupun sering disebut midline. Itulah menjadi patokan untuk bilateral, kontralateral, dan ipsilateral. Jadi bilateral, bi itu adalah 2, jadi artinya di 2 sisi. Ini sisi sini dan sisi sini itu keduanya ada, bilateral. Kemudian kontralateral itu di sisi yang berlawanan. Jadi kalau misalnya ini sebelah kanan, maka kontralateralnya adalah sebelah kiri. Ipsilateral adalah yang searah. Contohnya pada pasien Bell's palsy ya. Bell's palsy mungkin ada yang tahu penyakit ini di mana terjadi masalah kelumpuhan otot di wajah, di mata, dan di bagian otot facialis, di mana seringkali bahwa otot yang terkena itu pada bagian mata itu bersifat ipsilateral atau sesuai dengan tempat yang terkena. Kemudian ya bagian mulut yang terkena itu adalah kontralateral. Ini mungkin akan lebih dalam jika dibahas kenapa seperti itu. Namun yang perlu kita tahu adalah istilah-istilah yang bilateral, kontralateral, dan ipsilateral. Demikian video ini secara singkat kita bahas, semoga membantu dan tonton video berikutnya. Terima kasih.